Nama Jeffrey Epstein kembali menjadi perhatian publik setelah Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ membuka jutaan dokumen penyelidikan terkait kasus kejahatan seksual yang menjerat miliarder tersebut. Publikasi ini kembali menyorot peran Epstein sekaligus memunculkan kembali nama sejumlah tokoh publik yang selama bertahun-tahun dikaitkan dengannya. Dokumen-dokumen itu memuat transkrip kesaksian, catatan penyelidikan, serta daftar pihak yang pernah dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum. DOJ merilis berkas tersebut secara bertahap. Fase awal dibuka pada Februari hingga Mei dan Desember 2025, sebelum dilanjutkan dengan rilis terbaru pada akhir Januari 2026. Dalam publikasi teranyar, DOJ membuka sekitar 3 juta halaman dokumen yang disertai 2.000 video dan sekitar 180.000 gambar. Jumlah tersebut baru mencangkup setengah dari total sekitar 6 juta halaman berkas dengan ukuran data mencapai kurang lebih 300 GB. Lantas, siapa itu Jeffrey Epstein? Simak ulasannya hanya di One News Teropong. Jeffrey Epstein dikenal sebagai pengusaha keuangan asal Amerika Serikat yang namanya kemudian identik dengan salah satu kasus kejahatan seksual paling kontroversial di negara tersebut. Dalam berbagai perkara hukum, ia dituduh mengoperasikan jaringan perdagangan seks yang menargetkan perempuan termasuk anak di bawah umur. Lahir di Brooklyn, New York, pada 20 Januari 1953, Epstein membangun karir di sektor keuangan hingga mengantarkannya pada status multimilioner. Kekayaan dan posisinya membuka akses ke lingkaran elit global, mulai dari kalangan super kaya, tokoh politik berpengaruh, hingga anggota keluarga kerajaan. Karir Epstein dimulai pada 1974 sebagai pengajar fisika dan matematika di Dalton School, Manhattan, sekolah elit bagi anak-anak keluarga terkaya di Amerika Serikat. Namun, ia kemudian diberhentikan karena dinilai tidak memiliki kemampuan mengajar yang memadai. Setelah meninggalkan dunia pendidikan, Epstein beralih ke sektor keuangan dengan bekerja di perusahaan investasi Wall Street Bear Stearns. Meski karirnya di sana berakhir kontroversial, ia berhasil membangun jaringan klien super kaya. Pada 1988, Epstein mendirikan perusahaan konsultan keuangan G. Epstein & Company. Hubungannya dengan miliarder Leslie H. Wexner yang memberinya kendali atas aset bernilai besar menjadi fondasi utama akumulasi kekayaannya. Sejak 1990-an, lonjakan harta Epstein tercermin dari kepemilikan properti mewah hingga pulau pribadi dan meluasnya pergaulan dengan elit internasional. Nama Epstein pertama kali dikaitkan dengan kasus pelecehan seksual pada 2005. Saat itu, ia dituduh melakukan pelecehan terhadap sejumlah gadis di Palm Beach, Florida. Kasus tersebut mencuat setelah seorang perempuan melaporkan bahwa putri tirinya yang berusia 14 tahun dilecehkan oleh seorang pria kaya bernama Jeff.
Epstein kemudian mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 13 bulan penjara. Kasus itu kembali mencuat pada Juli 2019 ketika Epstein ditangkap di Bandara Teterboro, New Jersey atas tuduhan perdagangan seks. Ia ditahan tanpa jaminan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut di tingkat federal. Proses hukum tersebut tidak pernah sampai ke meja hijau. Pada 10 Agustus 2019, Epstein ditemukan tewas di sebuah sel tahanan di Manhattan saat menunggu persidangan federal atas dakwaan perdagangan seks. Otoritas Amerika Serikat menyatakan Epstein meninggal akibat mengakhiri hidupnya. Namun, kematiannya justru memicu pertanyaan luas dan memperkuat sorotan publik terhadap jaringan relasi serta kuasa hukum yang melingkupinya. Seusai kematian Epstein, perhatian publik beralih pada dokumen-dokumen yang kemudian dikenal sebagai Epstein Files. Berkas itu memuat sejumlah nama yang memicu perdebatan luas, khususnya di ranah politik Amerika Serikat. Pada periode pemerintahan kedua Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dorongan untuk membuka berkas Epstein berkembang menjadi isu nasional. Alih-alih meredam polemik, publikasi ribuan dokumen justru memperkuat kontroversi mengenai kejahatan Epstein dan relasinya dengan berbagai figur berpengaruh. Hingga kini, rilis berkas tersebut terus mendorong penyelidikan lanjutan serta meningkatkan tekanan publik terhadap aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan Epstein. Sejumlah dokumen dan kesaksian dalam file Epstein memuat klaim yang mengejutkan. Salah satunya adalah korespondensi email antara Epstein dan pendiri Microsoft, Bill Gates, pada 2017 yang menyinggung simulasi pandemi, termasuk rekomendasi tindak lanjut dan spesifikasi teknis terkait simulasi virus varian terbaru. Nama pengusaha yang berbasis di Uni Emirat Arab, Aziza Al-Ahmadi, juga tercantum dalam dokumen. Ia dilaporkan mengirim potongan kiswah Ka'bah dari Mekah ke Epstein di Amerika Serikat. Pengiriman tersebut diatur bersama seorang bernama Abdullah Al-Mari dengan 3 potongan kiswah tiba di kediaman Epstein pada Maret 2017. Selain itu, Indonesia turut disebut dalam 902 dokumen yang dirilis DOJ pekan lalu. Salah satunya adalah laporan JP Morgan tahun 2014 yang membahas alokasi aset global serta kondisi ekonomi yang dinilai dapat berdampak pada kepentingan Amerika Serikat. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa salah satu peristiwa politik penting di pasar negara berkembang saat itu adalah pemilihan presiden di Indonesia, di mana Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan Widodo sebagai pemenang dengan selisih suara yang cukup besar. Nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mendadak ramai diperbincangkan di media sosial. Setelah disebut-sebut muncul dalam dokumen kontroversial bertajuk Epstein File. Kemunculan 2 tokoh Indonesia itu memicu spekulasi masyarakat yang penasaran. Kendati begitu, konteks penyebutan Sri Mulyani dan Jokowi tidak berkaitan dengan relasi personal dengan mendiang Jeffrey Epstein. Penyebutan nama Sri Mulyani
diketahui berasal dari arsip World Bank Group, bukan dari dokumen pribadi Jeffrey Epstein. Dalam arsip tersebut terdapat pernyataan resmi Sri Mulyani saat menjabat sebagai Managing Director and Chief Operating Officer World Bank Group. Dokumen yang dimaksud berupa email internal dan artikel komunikasi internal World Bank Group. Arsip tersebut tercatat bertanggal 18 Juni 2014 dan berkaitan dengan aktivitas kelembagaan. Namun, dokumen tersebut bukan merupakan dokumen pribadi Jeffrey Epstein. Serta tidak ditemukan juga korespondensi personal, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung antara Sri Mulyani dengan Jeffrey Epstein. Tidak ada juga indikasi aktivitas di luar tugas kelembagaan World Bank Group. Selain Sri Mulyani, nama Jokowi juga tercantum dalam dokumen yang beredar. Namun, sama seperti Sri Mulyani, nama Jokowi muncul dalam konteks clipping pemberitaan atau laporan analisis yang memuat situasi politik dan ekonomi Indonesia. Penyebutan namanya juga bersifat informatif dan kontekstual. Perlu diketahui, tidak semua dokumen yang tergabung dalam Epstein Files berisi dokumen pribadi yang berkaitan dengan relasi personal mendiang predator seksual Jeffrey Epstein. Di dalamnya juga terdapat email internal organisasi, dokumen kebijakan, laporan resmi, hingga materi komunikasi dari berbagai lembaga internasional. Dengan demikian, penyebutan nama dalam Epstein Files tidak serta-merta berkaitan dengan aktivitas kriminal Jeffrey Epstein. Untuk itu, penjelasan mengapa nama Sri Mulyani dan Jokowi tercantum dalam dokumen Epstein Files ternyata tidak terdapat indikasi hubungan personal kedua tokoh tersebut dengan Jeffrey Epstein. Sejumlah tokoh publik, pengusaha, dan figur berpengaruh turut tercantum dalam berkas Epstein, meski tidak semuanya terbukti terlibat dalam tindak pidana. Nama Pangeran Andrew dari Inggris muncul dalam jutaan dokumen Epstein. Sejumlah foto memperlihatkan dirinya berlutut dengan posisi merangkak dan condong ke arah seorang perempuan yang terbaring di lantai. Pendiri Microsoft, Bill Gates, juga disebut dalam dokumen yang dirilis. Email-email tersebut memuat klaim yang menuding Gates berupaya menutupi penyakit menular seksual dari istrinya saat itu, Melinda French Gates. Sementara itu, Pangeran Laurent dari Belgia mengakui pernah bertemu Epstein pada awal 1990-an hingga 2000-an atas permintaan Epstein sendiri. Dalam berkas Epstein juga terdapat foto mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang terlihat berada di sebuah kolam renang. Namun, Wakil Kepala Staf Clinton, Angel Urena, menegaskan foto tersebut diambil jauh sebelum kasus Epstein mencuat dan bahwa Clinton telah menghentikan komunikasi dengan Epstein sebelum kejahatan tersebut terungkap.
Meski memuat banyak nama tokoh berpengaruh, keberadaan nama-nama tersebut dalam berkas Epstein tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam kejahatan yang dilakukan Epstein. Sejumlah pihak disebut dalam dokumen karena tercatat pernah berkomunikasi, bertukar informasi, atau muncul dalam catatan penyelidikan, tanpa adanya bukti keterlibatan langsung dalam tindak pidana. Hingga kini, aparat penegak hukum masih menelaah isi berkas tersebut. Sementara, publikasi dokumen terus dipantau untuk memastikan pemisahan yang jelas antara fakta, dugaan, dan kesimpulan hukum. Demikian rangkuman mengenai Jeffrey Epstein dan Epstein Files, rangkaian dokumen yang kembali menghidupkan sorotan dunia terhadap salah satu kejahatan seksual paling kontroversial. Sampai jumpa di One News Teropong berikutnya, hanya di kanal YouTube TV One News Co.